Sebelumnya, namo sayang adi budaya, namo budaya. Nama saya Lesnardi, dari kelas 12 Tandaka. Hari ini dalam pemenuhan tugas pendidikan agama Buddha, saya akan membahas statement atau pernyataan dari diri saya mengenai suatu kasus dengan topik narkoba. Nah, narkoba ini sudah marak ya di seluruh dunia sebagai pejalan sumber ekonomi tetapi ilegal, obat-obat terlarang, ini semua membuat seseorang itu kecanduan, tidak sehat, dan merusak mental dan masyarakat sekitar. Nah, narkoba ini sudah sangat marak ya, sudah tersebar di kalangan masyarakat, di kalangan remaja, di kalangan orang tua, bahkan di kalangan artis dan para pejabat, bahkan parahnya begitu. Nah, jadi apa tindakan yang bisa dilakukan oleh negara? Negara itu menyelenggarakan penegak hukum seperti pada penanggulangan narkoba dan pihak kepolisian. Nah, ini yang diajak oleh pemerintah kepada masyarakat untuk stop narkoba. Nah, masalahnya begini, di dalam masyarakat itu masih banyak peminat dan pengguna narkoba. Maka dari itu, muncullah banyak bandar narkoba, sindikat narkoba dari nasional, internasional, lokal, di kampung saja. Mereka berusaha menyelundupkan narkoba untuk diberikan kepada peminat atau pembeli dan mendapatkan uang secara ilegal. Nah, parahnya begini, statement yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kasus ini. Polisi terlibat dalam sindikat narkoba. Ini menurut saya cukup parah karena begini. Polisi seharusnya adalah bagian dari penegak hukum di dalam negara untuk menghentikan sindikat narkoba. Parahnya, polisinya itu sendiri yang terlibat dalam sindikat narkoba. Ini sungguh menurut saya adalah kasus memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan karena polisi sendiri loh yang harus menjaga masyarakat tidak terlibat. Maksudnya menangkap, setidaknya menangkap. Masalahnya polisi sendiri yang terlibat dan jadinya polisi menangkap polisi. Nah, ini sungguh memalukan karena ini adalah kasus telah memalukan pihak kepolisian sendiri dan memalukan negara sendiri. Nah, saya akan menampilkan dua video mengenai berita polisi terlibat dalam sindikat narkoba. Nah, dalam video ini, sebelum saya memulai memutarkan, saya ingin menunjukkan sebuah keunikan yang terjadi. Kasus berita ini terjadi pada bulan Mei tanggal 15 tahun 2020, sekitaran lah beberapa hari. Kemudian satu berita lagi terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 2020. Nah, yang bisa saya kasih tahu itu menurut saya dari statement saya sendiri. Keunikan yang terjadi adalah kasus ini belum setelah misalnya sudah tertangkap suatu oknum polisi dalam sindikat narkoba. Itu belum berarti sudah berakhirnya sindikat narkoba tersebut dalam kalangan pihak kepolisian. Yang artinya masih banyak yang di sana yang merajalela dalam polisi yang terlibat dalam sindikat narkoba. Di situ parahnya. Dan masalahnya belum tertangkap. Ini adalah contoh-contoh kasus yang tertangkap. Tetapi kita tidak tahu ke depannya nanti yang tertangkap apalagi, yang terungkap apalagi. Dan yang saya yakinkan masih banyak yang terdiam di dalam yang belum diketahui dalam kasus sindikat narkoba. Nah, mari saja saya tampilkan ini adalah kasus sindikat narkotika oleh dua oknum polisi aktif di Depok. Nah, pada tanggal 15 Mei 2020. Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat memvonis mati dua anggota Polri pada Kamis tanggal 14 Mei 2020 lantaran terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan bobot nyaris 38 kg. Ketua Majelis Hakim M. Iqbal menyatakan bahwa status Hartono dan Faisal sebagai anggota Polri aktif juga menjadi unsur pemberat karena keduanya dianggap memahami soal hukum dan menjadi contoh bagi masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, diketahui vonis bagi kedua polisi itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada 16 April 2020 lalu. Selain berat sabu dan sebagai anggota aktif,
Keduanya juga merupakan sindikat jaringan narkotika besar, yang mana asal mula narkotika yang mereka dapat adalah berasal dari Batam. Iqbal mengatakan bahwa majelis hakim menolak pledoi atau nota pembelaan keduanya. Disebutkan bahwa hak komunikasi untuk Hartanto dan Faisal pun dicabut, mengantisipasi keterampilan khusus yang kemungkinan mereka miliki menilik latar belakang mereka sebagai anggota Polri. Diketahui sebelumnya, kasus ini bermula saat kedua tersangka diringkus jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Kabupaten Bogor pada September 2019 lalu. Saat itu, keduanya diduga hendak melancarkan transaksi penjualan narkotika dengan berperan sebagai kurir. Sekali informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, ini adalah berita tadi yang kejadian di Depok ya. Karena polisinya harusnya udah tahu hukum, harusnya sebagai contoh masyarakat, tapi malah ikut terlibat dalam sindikat narkoba. Dan dari Batam ke Depok, narkobanya didapatkan. Nah, jadi sungguh sebuah jaringan ya. Bahkan dalam pihak kepolisian sendiri berusaha melakukan transaksi menyamar jadi seorang kurir. Syukur pengadilan negeri Depoknya sendiri, penegak hukum yang baik, memvonis hukuman berat mati, divonis mati kepada dua pelaku tersebut. Nah, ini adalah satu lagi kasus perwira polisi anggota sindikat pengedar narkoba terancam 20 tahun penjara. Nah, ini pada tahun 2020 tanggal 25 Oktober. Jadi kasusnya cuma beda beberapa bulan ya sama yang tadi. Mari kita nengok bersama-sama. Saudara, polisi Polda Riau berhasil menangkap sindikat penyebaran narkoba jenis sabu yang melibatkan perwira polisi berpangkat kompol. Detik-detik penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku melawan saat ditangkap. Dari penangkapan ini polisi berhasil menyita sabu seberat 16 kg. Penangkapan perwira polisi berpangkat kompol bernama Imam Zaidi yang membawa narkoba jenis sabu seberat 16 kg di Pekanbaru Riau. Penangkapan berlangsung dramatis karena tersangka mencoba kabur dari tangkapan polisi dengan menggunakan mobil. Aksi pelaku ini nyaris menabrak para pengguna jalan lainnya. Setelah tersudut, barulah dua tersangka menyerah. Meski polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan tembakan. Karena melawan, keduanya harus mendapat perawatan dan dioperasi. Mereka mengalami luka di bagian lengan dan punggung. Satu pelaku yang merupakan perwira polisi bahkan harus mendapat perawatan intensif akibat luka tembak. Polisi menyatakan kedua tersangka telah diintai sejak lama. Dari hasil pemeriksaan, satu pelaku bernama Imam Zaidi Said. Kapolda Riau, Irjen Agung Setia Imam Effendi memastikan pelaku akan dipecat dari keanggotaan Polri
dan tidak memiliki pangkat lagi. Pelaku juga akan diberi hukuman internal. Sekarang Hendy Wiranto ada di belakang, saudara Imam Saidi masih dioperasi di rumah sakit untuk mengeluarkan beberapa proyektil yang ada di tubuhnya. Mungkin anggota, tapi hari ini bukan. Maka saya tidak mau sebut nama dan pangkat dan sebagainya, karena dia sudah nggak punya pangkat. Kami akan lakukan prosesnya dan kita akan selesaikan masalah hukumnya, baik internal maupun pertanggungjawaban hukum terkait dengan undang-undang narkoba yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya harap hakim memutuskan yang layak untuk para pengkhianat bangsa ini. Seluruh pelaku akan diganjar dengan hukuman berat. Mereka diancam undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati, atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Nah, kira-kira begitu setelah kita melihat video mengenai kasus ya, seperti Kapolda Riau katakan pengkhianat bangsa, mereka sudah telah memberikan contoh buruk pada masyarakat. Nah, apa yang mereka dapatkan dari sini selain dari ekonomi atau uang yang mereka dapatkan? Mereka sudah merugikan ya banyak pihak, seperti tadi mereka mencoba kabur, telah membahayakan pengguna jalan. Terus mereka sudah harus mendapat bantuan medis, harus dioperasi, mereka harus telah merepotkan penangkapan, menggunakan senjata api dan sebagainya. Akhirnya siapa yang rugi? Diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi bagaimana mencegah terjadinya kasus seperti ini? Nah, menurut saya sendiri sebenarnya tidak ada cara yang baik yang bisa kita semua lakukan. Tapi ini berasal dari internal dan eksternal diri. Nah, secara internal mereka lebih banyak ya poin yang diperlukan. Pertama, kesadaran. Sadari apa manfaat dari narkoba? Tak ada. Merugikan sekitarnya. Sadari mereka bukan untuk kebutuhan medis, melainkan karena keserakahan, nafsu keinginan mereka untuk mendapatkan banyak uang. Sadari mereka diri sendiri. Apa pangkat mereka? Polisi. Polisi seharusnya memberikan contoh pada masyarakat. Nah, apakah ini bisa diterapkan pada kita semua? Bisa. Sadari apa peran kita, masyarakat. Masyarakat apa yang baik, memberikan, mengharumkan nama bangsa, tidak menjaga nama baik keluarga. Bagaimana caranya? Nggak sentuh narkoba. Bijaksana. Cara kedua, mengerti apakah ikutan sindikat narkoba itu adalah sebuah baik, contoh yang baik? Bukan. Apakah kita melakukannya? Tidak. Nah, itu adalah contoh dari kebijaksanaan. Kita mengetahui mana yang baik dan buruk dan kita melakukannya. Yang ketiga, perhatian dan kewaspadaan diri. Nah, apa yang terjadi dari kasus tadi? Saya ambil contoh. Ketika misalnya nih ada pelaku menawarkan polisi ikutan sindikat narkoba. Dan mereka tergoda mengenai uang yang mereka akan dapatkan. Perhatian dan kewaspadaan diri ini menjadi landasan bagi mereka, hiri dan otapa mereka. Mereka malu dan takut akan berbuat jahat dan akibat dari perbuatan jahat. Mereka memperhatikan dirinya dan mewaspadai. Mereka sudah terbawa oleh nafsu keinginan yang salah. Mereka sudah tergoda oleh contoh-contoh yang salah, perilaku yang salah. Mereka kegiatan yang salah. Mereka sudah, kalau misalnya mereka perhatian, waspada, mereka tahu malu dan takut akibat dari perbuatan salah tersebut, mereka tidak akan mengikutinya. Nah, jadi ini adalah yang internal. Jadi cuma mereka sendiri yang bisa menjadi patokan, landasan, dan bantuan kehidupan mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, kalau misalnya masyarakat sekitar sudah tahu nih ada sindikat narkoba, laporkan kepada pihak yang berwenang. Kasus polisi tadi yang ikut dari sindikat narkoba menyatakan kalau misalnya di dalamnya masih ada yang belum terungkap. Masih ada sindikat narkoba yang belum terungkap di dalam pihak kepolisian. Tapi tidak menandakan semua polisi itu ikutan sindikat narkoba. Melainkan juga membuktikan masih banyak polisi kok yang menegakkan keadilan, yang menegakkan hukum, yang ikut mengharumkan nama bangsa dan mencegah mereka mengkhianati bangsa kita sendiri.
Nah, jadi kita sebagai masyarakat peran aktif melaporkan kalau saya mencurigakan. Kita sebagai masyarakat peran aktif ikut mengikuti slogan Stop Narkoba. Dan kehidupan dan aktivitas positif itu adalah pencegahan kejadian dengan cara kelima, yaitu isi hidup kita dengan hal-hal positif, beribadah, membantu orang lain, mengikuti kegiatan sosial, jadi tidak aneh-aneh dalam pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Kira-kira begitu dari saya. Nama saya Lesnardi, saya kelas 12 Sandaka. Sekian mengenai kesempatan kali ini, yaitu membahas statement saya atau pernyataan saya. Akhir kata, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan namo saya di budaya, namo budaya.